Baik, selamat siang. Ini dengan Kak Safira ya. Ya, betul. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Putra Akbar. Saya dari tim rekrutmen perusahaan Kita Bisa. Saya di sini yang akan membantu Kak Safira untuk proses interview. Sebelum lebih lanjut, boleh diperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Safira Putri Abbas. Saya sudah 5 tahun bekerja sebagai product manager, fokus pada produk digital yang user-centric dan berdampak. Saya terbiasa memimpin tim lintas fungsi, merancang roadmap produk, dan memastikan fitur yang dikembangkan memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Saya juga sangat tertarik pada produk yang memberi dampak sosial dan berharap pengalaman saya bisa berkontribusi di Kita Bisa untuk membuat produk yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus sukses secara bisnis. Oke, kalau gitu boleh ceritakan dong pengalaman kakak nih selama memimpin roadmap produk digital yang berdampak pada engagement pengguna. Saya memimpin roadmap produk untuk platform donasi online yang meningkatkan engagement pengguna sebesar 40% dalam 1 tahun. Oke, apa sih tantangan terbesar dalam menentukan prioritas fitur dan bagaimana caranya nih Kak Safira menanganinya? Tantangan terbesarnya adalah menentukan fitur mana yang harus dikembangkan lebih dulu karena keterbatasan resources dan beragam kebutuhan pengguna. Saya menanganinya dengan memprioritaskan fitur berdasarkan data pengguna, dampak sosial, dan urgensi bisnis. Lalu memastikan tim fokus pada literasi yang memberikan nilai terbesar. Oke, kalau begitu saat saat meluncurkan platform donasi online, bagaimana cara kakak memastikan proses literasi produk berdasarkan data dan feedback pengguna? Saya memastikan iterasi produk berjalan dengan rutin, mengumpulkan feedback pengguna melalui survei, wawancara, dan tracking perilaku di platform. Data ini saya gunakan untuk memprioritaskan perbaikan dan mengembangkan fitur. Oke, kalau gitu metode analis apa sih yang paling sering kakak gunakan nih untuk mengukur keberhasilan fitur itu? Metode analisis yang paling sering saya gunakan itu kombinasi KPI engagement, conversion rate, dan A atau B testing, sehingga setiap perubahan bisa diukur dampaknya terhadap pengalaman pengguna dan tujuan produk. Oke, kalau begitu pernah nggak kakak tuh menemukan fitur yang menurut kakak nih bakal sukses ke depannya, tapi kenyataannya tuh nggak diterima sama pengguna? Ya, ada salah satu fitur donasi otomatis yang saya rancang ternyata tidak banyak digunakan oleh pengguna. Kalau gitu, apa nih yang kakak pelajari dari kegagalan tersebut dan bagaimana langkah selanjutnya yang kakak ambil? Dari pengalaman itu, saya belajar pentingnya memvalidasi ide dengan pengguna sejak awal sebelum pengembangan penuh. Langkah selanjutnya, saya melakukan survei dan mewawancara pengguna, lalu menyesuaikan desain fitur sehingga lebih sesuai kebutuhan mereka, yang akhirnya meningkatkan adoption rate. Oke, kalau gitu bagaimana nih cara kakak memimpin tim dalam proyek yang kompleks dan berdampak luas? Saya memimpin tim dengan membuat visi proyek jelas dan membagi tanggung jawab sesuai keahlian masing-masing. Saya rutin melakukan check-in dan evaluasi progres agar setiap anggota tetap fokus pada tujuan. Tapi bagaimana nih kalau kakak ini cara menjaga motivasi tim ketika sedang menghadapi hambatan? Saya menghadapi hambatan, saya menjaga motivasi tim yang mendorong komunikasi terbuka, memberikan apresiasi atas pencapaian kecil, dan selalu mengingatkan tim akan dampak positif produk bagi pengguna. Oke, kalau saat produk kita tidak mencapai target KPI, langkah apa yang biasanya kakak ambil? Saat produk mencapai target KPI, langkah pertama saya adalah menganalisis data untuk memahami penyebabnya, baik dari sisi pengguna, fitur, maupun proses internal. Oke, kalau gitu bagaimana Kak Safira ini menyesuaikan strategi produk agar lebih efektif?
Berdasarkan temuan tersebut, saya menyesuaikan strategi produk dengan melakukan iterasi fitur, mengoptimalkan pengalaman pengguna, dan menetapkan prioritas yang lebih tepat agar hasilnya lebih efektif. Oke, kalau begitu boleh ceritakan dong pengalaman kakak nih dalam mengintegrasikan elemen sosial atau dampak positif dalam produk digital sebelumnya. Di proyek platform donasi online, saya memastikan setiap fitur dirancang untuk memudahkan pengguna berkontribusi secara sosial. Misalnya dengan notifikasi donasi yang transparan dan fitur campaign berdampak nyata. Oke, kalau begitu bagaimana Kak Safira memastikan tim lain memahami dan mendukung tujuan sosial tersebut? Untuk memastikan tim lain mendukung tujuan sosial, saya rutin membagikan insight pengguna dan cerita dampak nyata dari produk, serta mengaitkan setiap tugas tim dengan misi sosial yang ingin dicapai, sehingga semua anggota memahami mengapa di balik pekerjaan mereka. Oke, kita ini kan perusahaan yang saya bilang cukup besar ya, pasti ada tekanannya lebih besar lagi. Saya pengen tahu dong bagaimana cara Kak Safira menginspirasi tim untuk tetap fokus pada misi sosial, terutama ketika menghadapi tekanan target bisnis. Saya menginspirasi tim dengan selalu mengaitkan tugas sehari-hari dengan dampak positif yang dihasilkan bagi pengguna dan masyarakat, sehingga mereka melihat mengapa dari pekerjaan mereka bukan sekedar target angka. Oke, kalau gitu strategi apa nih yang pernah Kakak gunakan untuk menyeimbangkan antara hasil bisnis dan manfaat sosial produk? Strategi yang saya gunakan adalah menyimbangkan KPI bisnis dengan indikator dampak sosial, misalnya mengukur konversi sambil monitoring engagement pengguna pada divisi donasi. Dengan begitu, keputusan produk mempertimbangkan kedua aspek secara bersamaan. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Saya pengen tahu apa sih yang membuat Kak Safira nih tertarik bekerja di platform berdampak sosial seperti Kita Bisa ini. Saya tertarik bekerja di Kitabisa karena passion saya adalah mengembangkan produk digital yang tidak hanya sukses secara bisnis, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oke, kalau gitu nilai atau misi Kita Bisa mana yang paling sesuai nih dengan pengalaman kakak sebelumnya? Tentang empati, kolaborasi, dan kebaikan untuk sesama sangat resonan dengan pengalaman saya sebelumnya di platform donasi online, di mana setiap fitur dirancang untuk memudahkan pengguna berkontribusi dan merasakan dampak nyata dari aksi sosial mereka. Oke, mungkin dari saya cukup segitu aja ya. Saya berharap nanti Kak Safira mungkin bisa dapat lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau memang tidak ya mohon maaf. Kalau begitu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Saya izin leave Zoom ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Jamet kagak nanya.